Halo Staner, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita bahas kuis pertemuan ke-6. Mulai dari soal pertama. Ini ada saham biasa PT Berani Bermimpi membagi dividen tunai $2 per saham, expected rate of return 14%, pertumbuhan dividennya 5%, ditanya berapa nilai saham. Value dari saham biasa berarti ini memakai dividen discount model ya sebagai driver value dari perusahaan, sama dengan D0 kali 1 plus growth dibagi RCS minus G. Kita masukin angkanya. Dividen tunai dibayar berarti D0 ya, itu 2 dikali 1 plus G, G-nya pertumbuhan, growth 5%, dibagi RCS, expected rate of return 14% ya. 14% dikurangi dengan G 5%. Maka kalau kita hitung ketemunya adalah value-nya 23,33. Berikutnya saham PT Berani Berbeda dijual 24, dividen 1,92, tumbuh 4%, G-nya berapa expected return. Jadi dibalik ya tadi, berarti harganya 24, ini value common stock. Karena pakai dividen maka kita pakai rumus DDM. DDM berarti ada D0 kali 1 plus G sebagai pembilang. 1,92 itu dividen, D0 kita masukin ke sini, dikali 1 plus G 4% dibagi RCS, RCS-nya kita hitung, dikurangi dengan G, G-nya 4%. Sama dengan, nah ini dimasukin ya angkanya, maka ketemu RCS-nya adalah 12,32. Berikutnya, karakteristik dari saham biasa common stock disebutkan di bawah ini kecuali. Kita cek satu-satu jawabannya. Pemilik saham biasa memiliki hak terhadap pendapatan perusahaan setelah kewajiban terhadap bondholder dan saham preferen. Ini benar. Pemegang saham memiliki kewenangan untuk menentukan manajemen direksi ya, ini benar, dengan votingnya, dengan hak suaranya. Terus pemegang saham biasa memiliki residual claim saat terjadi likuidasi perusahaan, ini juga benar, jadi dia paling bawah. Pemegang saham biasa memiliki potensi pengembalian yang terbatas. Nah ini salah ya, malah justru dia unlimited. Kalau yang terbatas ini adalah saham preferen. Jadi jawabannya adalah yang terakhir, yaitu pemegang saham biasa memiliki potensi pengembalian yang terbatas. Berikutnya, berikut adalah hal yang menentukan price earning ratio dari saham. Kecuali, nah ini kita bicara tentang price earning ratio dari saham perusahaan ya, bukan berdasarkan benchmark dari perusahaan lain. Jadi kita sekali lagi pakai price earning saham perusahaan kita sendiri, maka kita bisa gunakan turunan dari rumus dividen discount model, di mana valuasi saham biasa sama dengan dividen tahun depan dibagi expected return dikurangi growth. Atau kalau mau diturunkan value saham biasanya, price dibagi earning perusahaan kita sendiri, perusahaan yang kita hitung price earningnya gitu ya, sama dengan D0 1 plus G dibagi RCS minus G. Nah ini yang menentukan ini price earning ratio saham ini apa gitu ya. Pertama kita cek satu-satu ininya jawabannya, faktor-faktor perusahaan yang mempengaruhi rate of return. Rate of return itu kan ini ya, RCS ya. RCS ini sebenarnya adalah CAPM. CAPM ini sebenarnya
adalah risk free ditambah beta kali expected return market dikurangi risk free, atau ini kita sebut juga market risk premium. Nah, ini faktor-faktor perusahaan yang mempengaruhi RCS, rate of return yang diminta. Nah, coba kita cek lagi. Kalau kita ngomongin CAPM, ini kita ngomonginnya kita ngomonginnya tentang systematic risk. Ya, systematic risk itu asalnya dari luar perusahaan gitu ya, karena nggak bisa dikontrol oleh perusahaan. Maka justru faktor-faktor perusahaan nih yang mempengaruhi required rate of return ini kan yang dimaksud adalah unsystematic risk. Sedangkan unsystematic risk ini harusnya diversifikasi sehingga hilang, tidak diperhitungkan di dalam CAPM. Gitu. Padahal CAPM ini yang kita gunakan untuk menghitung RCS. Berarti yang tidak menentukan atau tidak mempengaruhi price earning kecuali yang A, gitu ya. Karena sekali lagi ini ngomongin tentang unsystematic risk, tidak ada pengaruhnya ke CAPM karena harusnya terdiversifikasi. Begitu. Terus ya coba kita lihat pilihan lainnya ya. Di bawahnya ngomongin tentang faktor ekonomi, faktor makro yang mempengaruhi rate of return. Nah, ini masuk ke systematic risk nih. Berarti ini mempengaruhi ekspektasi rate of return investor terhadap price earning ratio dari saham-saham industri. Nah, ini tergambar di beta gitu ya. Beta kan volatilitas return saham kita dibandingkan dengan market, di mana market itu industri kita, perusahaan kita juga termasuk di situ, di market. Terus kebijakan dividen dan tingkat profitabilitas atas peluang investasi, ini jelas ya. Kebijakan dividen dan tingkat profitabilitas ini mempengaruhi D1, profitabilitas ini mempengaruhi G, gitu ya. Jadi berpengaruh. Demikian. Berikut adalah uraian yang paling tepat ketika perusahaan menerbitkan saham preference. Kita cek satu-satu jawabannya. Pemegang saham biasa akan memiliki hak voting yang paling lemah. Nah, ini malah salah ya, justru malah pemegang saham biasa itu hak votingnya paling berpengaruh gitu. Terus kemudian pemegang saham preference diizinkan untuk memilih salah satu anggota direksi. Ini salah. Yang memilih itu RUPS secara bersama-sama gitu ya. Terus dividen yang diberikan pada saham preference lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan biasa. Belum tentu jawabannya, karena bisa saja perusahaan itu sangat bagus performanya sehingga profitnya tuh tinggi, maka yang paling menikmati justru saham biasa, bukan saham preference. Jadi jawabannya belum tentu. Berikutnya, dividen saham preference akan dibayar terlebih dahulu sebelum perusahaan membayarkan dividen pada saham biasa. Nah, ini baru benar nih. Jadi kalau ada dividen maka prioritasnya adalah ke saham preference terlebih dahulu sesuai dengan namanya ya. Maka jawabannya adalah yang dividen saham preference dibayar terlebih dahulu. Berikutnya, saham PT Berani Aja diperdagangkan 63, rate of return-nya 10, asumsi 5, berapa nilai dividen saham yang dibayarkan. Nah, kita masukin ke rumusnya ya. Harganya 63 sama dengan D1, berarti nilai dividen saham dibagi 10%, RCS-nya growth-nya 5%. Jadi D1 sama dengan 5%, 10 kurangi 5 kali 63 sama dengan 3,15. Berikutnya,
Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi nilai dari perubahan saham. Nah, ini kita bisa lihat metode penilaian saham itu kan bisa dilihat dari ini disebutin ya, apakah saham biasa atau saham preference. Jadi kita coba tulis semua. Kalau saham biasa itu bisa pakai DDM, bisa pakai comparable pair. Kalau pakai DDM, value common stock sama dengan dividen yang dibayarkan kali growth-nya dibagi expected return kurangi growth. Kalau appropriate atau comparable pair berarti kita kalikan estimated income perusahaan kita dikalikan dengan pair comparable companies. Ini kalau yang saham biasa ya. Kalau saham preference, value saham preference adalah annual dividen dari saham preference dibagi dengan market yield dari saham preference. Nah, coba kita cek satu-satu jawabannya. Berikut adalah hal yang mempengaruhi nilai dari perusahaan. Apakah dividen yang dibayarkan? Oh, jelas. Ini berpengaruh. Terus ekspektasi pertumbuhan dividen di masa datang. Oh, ini G, pengaruh. Nilai buku dari saham. Nggak ada ya nilai buku dari saham di metode-metode ini. Di kemungkinan ini kita coret dulu, kita tandai dulu. Yang terakhir, rate of return dari investor. Oh, jelas. RCS. Berarti yang tidak mempengaruhi adalah nilai buku dari saham. Berikutnya penurunan dari sesuatu gitu ya akan menyebabkan kenaikan dari nilai saham biasa. Nah, kita coba dengan rumus DDM ya. Valuasi saham biasa itu sama dengan D01 plus G dibagi RCS min G. Nah, kita cek satu-satu jawabannya. Oke, sebelum kita cek kita lihat dulu. Berarti hubungan antara harga atau nilai saham biasa dibandingkan dengan dividen dan growth itu adalah berbanding lurus gitu ya. Ketika value naik maka ketika dividen naik atau growth naik maka value juga naik. Tapi berbanding terbalik dengan penyebutnya gitu ya. Justru ketika RCS ini naik maka value akan turun. Nah, coba kita lihat. Nah, kita cek jawabannya. Apakah penurunan dari pertumbuhan G ya akan menyebabkan kenaikan nilai saham biasa? Salah, karena justru berbanding lurus. Rate of return berarti RCS ya. Apakah ketika apakah ketika ada penurunan dari RCS menyebabkan kenaikan nilai dari saham biasa? Benar ya, karena berbanding terbalik. Jadi jawabannya rate of return. Nah, coba kita cek sekalian yang jawaban di bawahnya ya. Dividen terakhir yang dibayarkan, berarti berbanding lurus. Nah, ini salah. Terus pertumbuhan dan required rate of return. Required rate of return-nya benar, tapi pertumbuhannya salah karena pertumbuhan ini berbanding lurus dengan valuasi common stock. Jadi jawabannya adalah yang RCS, expected atau required rate of return. Berikutnya, pemegang saham biasa sejatinya adalah siapa? Pemegang saham biasa itu dia sebenarnya adalah owner dari perusahaan, bukan manajer. Justru malah dia memilih, bukan kreditor. Bukan semua jawaban benar.
Nah, pemegang saham biasa itu berkumpul dalam satu event yang namanya RUPS, dan mereka lah yang disebut sebagai owner dari perusahaan atau pemilik dari perusahaan. Berikutnya, ini yang terakhir, PT berani banget memiliki ROE 17%, mempertahankan laba 75%. Berapa persentase pertumbuhan? Sebagaimana kita sudah pelajari, G itu sama dengan 1 minus dividend payout ratio kali ROE. Dividend payout ratio ini kan dividen yang dibagi gitu ya, dalam arti berarti G itu merupakan berapa retain earning atau laba ditahan yang direinvestasikan kembali ke perusahaan dengan tingkat return sebesar ROE historis. Maka dengan ada informasi begini, ini kan 75% dari laba ini retain earning ya, maka kita langsung kalikan 75% kali 17% sama dengan 12,75% G-nya. Nah, ini jawabannya. Demikian pembahasan kuis pekan ke-6. Kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.